إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد صراط الذين Kemarin kita bicara tentang tolak ya. Ada tolak raj'i dan ada tolak bain. Pada al-hukmu kemarin terakhir al-hukmul khamis ya. Al-hukmul khamis. Kemarin tuh Mbak ikut apa enggak ya? Aduh. Lah terus piye? Ya saya ulang sebentar tentang al-hukmul khamis. Kita membicarakan at-tolaqur raj'i, tolak yang bisa dirujuk. Di kitab saudara itu disebutkan rujuk itu pokoknya rujuk aja tanpa akad baru, biduni aqdin jadid, apalagi wa biduni maharin jadid, wa biduni ridaz zauja. Kemudian watasihul muraja'atu, rujuk itu sah bil qauli, menggunakan ucapan seperti raja'tu zaujati, dan sah juga menggunakan wabil fi'li, itu digaris bawah kan, bil qauli boleh, kemudian dua bil fi'li, dengan langsung tindakan. Setelah dicerai satu, masa iddahnya belum selesai, laki-laki itu datang, istrinya dipeding, kemudian di push up, maka itu sudah menunjukkan rujuk yang konkret menurut Imam siapa ini? Abu Hanifah. Baik, kemarin kami menjanjikan membicarakan fikih nikah ini di dalam kitab dan yang ada di kompilasi hukum Islam Indonesia, bahwa apa yang ada di kitab ini hukum dasar di mana tata pemerintahan belum dibentuk secara resmi. Maka nikah seperti itu, orang-orangnya terpercaya semua, tidak ada masalah seperti pernikahan Mbah Buyut kita itu malah tidak terdokumen dalam akte nikah kan ya. Jadi kalau sampean memasalahkan akte nikah, mbah-mbahmu biyen, buyut-buyutmu ku lak kumpul kebo kabeh lah. Enggak gitu. Ini dan itu sah hukumnya. Sekarang ini perilaku manusia tidak bisa dijamin kebajikannya. Seorang suami tidak mutlak berbaik hati ngerawati istrinya, menyia-nyiakan istrinya, maka perlu dilindungi. Istri itu perlu, wanita itu perlu dilindungi betul. Yang melindungi adalah regulasi negara.
maka Indonesia membuat namanya kompilasi hukum Islam atau KHI, dan itu diberlakukan di pengadilan agama. Salah satu ciri KHI, kompilasi hukum Islam Indonesia atau fikih Indonesia, itu semuanya serba syahadah, serba administrasi. Nikah yang dianggap sah berefek hukum yaitu nikah yang tercatat di lembaga negara. Maka ada buku nikah. Begitu pula cerai. Cerai juga harus dilakukan dengan keputusan hakim di meja hakim bersaksi. Cerai itu pakai saksi seperti nikah. Sementara itu, saudara, kita ini masih membaca hadis, membaca Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahhab, awakmu ngomong terus nggak raya jadi. Itu hadis masih tertulis bahwa nikah itu main-main juga jatuh sah, serius juga jatuh sah. Terus bagaimana memahami ini, gimana coba? Orang bercerai, orang mencerai istrinya, guyon juga sah, serius apalagi? Itu hadis kan, salasun najidun najidun wa hazluhun najidun, itu kan itu. Apakah kompilasi hukum Islam tidak mengerti hadis itu? Jawabannya mengerti. Tetapi ini untuk kepastian hukum, maka jadinya begini. Kalau akad nikahnya itu menggunakan administrasi resmi seperti di KUA itu, maka perceraiannya juga harus pakai administrasi resmi di pengadilan, menghadirkan saksi. Itu artinya berapapun cerai di rumah tidak dihitung. Suami istri tukaran apa bahasa Indonesia ya? Berkelahi apa? Bertengkar. Menurut sampean Mas, sing garai rame bertengkar itu mas-mas apa mbak-mbak? Enggak. Ibumu apa bapakmu sih? Ibumu ya? Awakmu nih ngomong wong itu berarti sampean tuh menjelek-jelekan ibunya sendiri. Iya ya. Ngene rek. Nek jare Gusti Allah ya. Kemanten pertama sapa sih, Adam dan Hawa ya. Iya kan, kayak kemanten pertama Adam Hawa kan ya. Setelah menjadi kemanten sejodoh itu kan ada nasihat pernikahan kan. Yang beri nasihat Allah sendiri kan. Pesannya kan cuma satu kata, ya Adam uskun anta. Satu kata, uskun. Loh, itu ceramah pernikahan, nasihat pernikahan pertama loh, oleh Gusti Allah sendiri kepada pengantin perdana. Ayo dipikir, kenapa yang disuruh uskun itu Adam, dan kenapa materinya kok menengo. Tinggal balik aja. Gak mungkin ono menung. Pasti sebelumnya itu
cerewet. Ya pasti, pasti. Jadi pertengkaran suami istri itu merupakan sunnatullah. Iya, pasti terjadi pertengkaran. Gak percaya? Gak usah dibuktikan besok kalau waktu sudah berumah tangga. Sejak you berpacaran, itu pasti ada insiden itu, pasti. Ojo mantuk-mantuk gak ada ketoro. Pasti itu. Dan sunatullah pun ya betul. Dan asiknya ya, setelah pertengkaran terus merujuk lagi itu, wah, seperti membuka lembaran baru gitu caranya. Jadi pengalaman, ya mesti aku pengalaman. Tapi bapakmu pengamalan malah. Iku mau tekan juga ngomongin itu piye ceritane kok. Ini kompilasi hukum Islam. Jadi gini loh ya. Ini pasti tidak diterima oleh kaum fikih klasik. Tak balik di mana? Ada suami pengantin menikah sah di KUA. Terus melakukan perceraian di rumah. Berapapun dia menjatuhkan cerai, itu gak dihitung oleh lembaga, gak dihitung. Nah terus piye hadise? Kalau mau menggugat cerai, ya datang ke pengadilan agama, saksi, dikasih nasihat, kalau mentok sudah diputuskan cerai dan jatuh satu. Mengapa pengadilan begitu? Karena untuk membuat jatuh satu keputusan itu, kewajiban hakim harus menyaksikan sendiri. Perceraian di rumah kan tidak tersaksikan, ilhal menurut hukum formalnya pengadilan. Jadi sini jatuh cerai, jadi saya saksikan ya sudah jatuh satu, dikasih nota cerai nanti ada. Apa jenenge itu? Oh, kwitansi ndak. Kayak akta cerai gitu, akta cerai. Jadi janda itu ada sertifikasinya gitu. Ya. Kalau untuk nota kwitansi itu, maaf ya, orang Barat itu lebih disiplin di dalam masalah kwitansi ini. Nah, di Perancis itu pelacur malam itu membawa kwitansi resmi. Karena kena pajak. Jadi di tas kecilnya ini hostess ya, jadi wanita malam. Itu tas kecilnya itu ada kwitansi. Jadi begitu setelah dipakai kan dia mengatakan kerja kan itu. Makanya saya tidak setuju. Namanya pelacur itu diganti dengan pekerja seks komersial. Itu artinya seks yang haram itu diangkat menjadi pekerjaan yang halal. Tidak ada sanksi moralnya. Nah kalau begitu maling atau koruptor itu diganti namanya. Iya, pengutil, pengentit apa gitu. Atau pengambil harta negara. Apa gitu. Saya nggak setuju. Al-Quran tetap. Nah, karena diatur oleh pemerintah ada pajaknya, sekian 1.000, pajaknya 10%, maka masuk ke, dan mereka melindungi diri. Ini dunia sudah begitu loh.
Ini saya bicara positifnya aja loh ya. Positif ini. Wanita-wanita malam itu tidak mau diajak bermain di hotel atau di kamar yang kosong. Harus ada kamar yang ada CCTV-nya. Enggak gelem digeblakno ndek pinggir rembong tak gelem. Nah, iku lah Jombang stasiunan iku. Jadi dia harus safety, terlindungi. Jadi ada kamar yang memang ada CCTV-nya. Tujuannya kalau si wanita penghibur itu dijahati loh ya. Maka tinggal melihat CCTV identitas pelakunya tadi. Itu artinya kan perlindungan terhadap wanita itu tinggi kan. Ya pegawaiannya sih nggak boleh ya, tapi saya bicara sisi anunya loh, sisi perlindungannya ini. Nah, kita lanjutkan. Kenapa kok perceraian di luar sidang tidak dihitung? Karena itu perbuatan sepihak. Menang-nangai wong lanang tinggal apa ini? Enggak bisa. Harus pakai institusi pengadilan. Harus saksikan. Kecuali kalau nikahnya itu tidak lewat pengadilan, tidak lewat. Contohnya orang menyebut nikah siri. Nikah siri itu nikah biasa. Nikah biasa. Cuma tidak terdaftar di apa ini? Di KUA. Terserah kalau sampean menggunakan fikih formal Indonesia ya gak sah. Pengertian tidak sah di sini tidak ada efek hukum. Andai kan punya anak dia, walaupun dari hukum suami istri yang diakati oleh kiai seperti itu, maka anaknya ini tidak bisa diaktekan. Bapaknya sopo? Kan harus melampirkan surat nikah. Umpamanya anak mati salah satunya, bapaknya dia tidak bisa menuntut waris, karena bukan anak yang sah menurut hukum, walaupun anak genetik. Begitu pula dicerai wanitanya ini dicerai sembarangan. Aku saya menuntut itu suami saya sudah mati, aku loh mbok enom, malah gelek aku sing dikoloni timbangane mbok tuweke ngono meneh. Iya, tapi sertifikat kamu nggak ada. Maka dia di pengadilan tidak bisa menuntut hak waris. Padahal pembagian warisnya kan sama saja kan, 1/8 kan ya. Jadi kalau istrinya 2, 1/8 dibagi 2. Istrinya 4, ya 1/8 dibagi 4 itu kok 1/8 ya entek lah. Jadi piye Mbak? Bagian 1/8 kurang banyak apa? Tapi kalau istri yang meninggal, laki-laki biro, suami biro, 1/4. Jadi ganti anak ya, nek ganti anak setengah, nek sing wedok pada ganti anak 1/4 ya kan. Ganti anak kan 1/8 ya. Piye? Menuntut keadilan ta? Ya wis, pinter. Diterno sing ngomong mboten mau sapa, diterno cek itu. Tapi gak nuntutan iku. Bagian wanita, separuh bagian apa? Laki-laki terlalu banyak. Terlalu banyak. Tuhan itu sangat memanjakan wanita. Bisa bayangkan, sing lanang bagian separuh, 2 bagian, sing wedok 1 bagian, ya kan? Terlalu banyak. Setelah bukan sing 2 bagian tadi, sing 1 bagian terlalu banyak.
karena dia tidak dibebani nafkah. Aku iso nuntut pangeran tak gugat. Gusti, bagian perempuan 1 banding 2 laki-laki itu sing siji lho kakean. Ayo jajal hitung. Cek melek wedok cek gak nuntut. Untung gak nuntut. 30 juta kau rupiah iku rumbuk kakek. Saya kalau keluar negeri itu syarat isi itu nggak rupiah aku. Wah, kayak nilainya abot kabeh. Ya, sing anak lanang piro? 20, ya kan? Terus sing wedok 10. Loh. Betul ya? Betul ya? Tirkanya 30. Sing mas oleh piro? 20, sing cewek 10. Saya hitung. Yang 20 ini aslinya 10 itu tirkah bagian atau disebut siham. Yang 10 ini subsidi karena dia kewajiban nafkah. Lah ini 10 ini murni, tidak ada beban. Ah, mulai guyu kan? Loh kan? Aja ngarani Islam gak adil loh. Tak perutesi lambemu. Ya karo tang ngene. Bayangkan begitu dia tumbuh dewasa gede, sing kewajiban memberi nafkah itu yang laki-laki. Ceweknya ndak dapat 10 10.000 US dollar ini cilik diingoni wong tua. Setelah balik menjadi tanggung jawab suaminya. Gak kalong blas. Dapat mahar lagi. Mahar itu punyaan laki-laki wis kalong. Saya mau dinikahi. Asal maharnya sekian. Opo? 1 roll kereta api. Punya aku tak cerita ya. Arek alias ini menikah, saya diundang. Oh, asik. Mas kawinnya asik. Dengan mas kawin 100 gram emas batangan, sekitar 80 gram emas perhiasan, 24 juta sekian rupiah, plus mobil Suzuki Baleno terbaru 2020 dibayar kontak. Loh, wis kalong sampeyan akeh, bisa wis kalong. Loh, iku arek-arek kene lho biyen. Iya.
Wah, tak pikir-pikir Bu. Itu berarti berarti apa ini santri Alia ini betul-betul hebat menghargai wanita. Atau dibalik, waduh, si wanita itu mahal sekali anunya. Tapi oleh ganjaran loh, ganjaran akeh. Saya bayang lah coba. Ya, perjalanan nih. Wis padha suami istri, jadi suami. Yang mendapat warisan 20 tadi menikah. Adike sing cewek mendapat warisan 10 tadi menikah. Mangan wis dijamin. Kosmetik ya wis dijamin. Pakaian dijamin. Wajib kan? Sekarang saya tanya. Ini yang tidak ada di kitab. Pulsa itu termasuk nafkah apa enggak? Loh, jajal sih. Aku tak takut mas sebagai seorang suami loh. Kalau pangan pasti ya, pendidikan pasti, dana pasti, nafkah. Sekarang saya tanya, menurut fikih sampean, paketan pulsa bagi istri itu termasuk kewajiban nafkah apa enggak? Ini banter, ngomong. Tidak loh ya. Itu hak sampean. Tapi sampean meneng loh. Maksudnya jawab, kok mbak. Menurut sampean pulsa termasuk nafkah apa enggak, Mbak? Loh ini kita terus piye? Fikih aktual ini ki piye? Makanya sampean kalau baca fikih kok ono khilaf harus maklum. Jangankan ulama yang alim-alim, atasnya kelas telu aliyah bahas masalah iki khilaf lho antara ulama wedok karo ulama lanang itu khilaf. Piye? Nek ana waktu nganggur gawe halaqah basul masail spesial menghukumi piye hukume paketan termasuk nafkah apa enggak jajal. Menurut kitab ini perlu jajal sih. Wanita gak Mbak? Berani ya? Oh berani ya. Wanita gak? Iki asik iki, asik. Saya teruskan. Yang laki-laki berkeluarga sudah di long mahar, termasuk biaya lain-lain. Nafkah dia. Saya mau tanya, 20 juta ini bisa defisit apa enggak? Bisa habis enggak kira-kira? Potensi habis apa enggak? Nah, sing 10 juta sing mau itu tadi itu 14 gak iso. Tinggal masukkan di deposito, seret tinggal tertambah-tambah. Makanya menurut saya separuh tadi, 1/2 itu sing 1 kakean. Kakean. Tapi saya memaklumi bahwa Allah menghormati wanita itu hebat. Sangat hebat. Ini masih hukum lagi. Seperti kemarin. Kalau sampean butuh modal atau apa, terus istri sampean mempunyai uang seperti ini, tabungan. Hukum pertama atas nama utang. Gak iso, itu atas nama utang. Mas kalian biyen kok kan tak kei sampean, Mbak. Sekian. Ya Dek, ya sudah. Berapa itu kemarin kan ada 1 ton.
Saya utang. Awas loh, mungkin sukses nyaur loh ya. Iya, nyaur. Dan itu hukum muamalah. Kecuali istrinya merelakan. Ingat baik-baik. Hak milik istri itu mutlak. Tapi hak milik suami itu mustarok. Mustarok itu masih bisa bergabung sesuai jatahnya. Bagaimana hukumnya seorang istri mencuri duitnya suami? Hukumnya boleh. Sebatas kebutuhan. Sebatas kebutuhan. Ya tapi aku gak ngongkon, gak nguruki wong wedok ngongkon nyolongin enggak. Itu hukum. Istri kamu tidur lelap, terus kamu menginginkan dicuri langsung boleh nggak? Tapi kalau di hukum barat tidak boleh. Hukum barat. Jadi terjadilah hubungan suami istri itu tetap berlaku hak asasi dia. Maka mohon maaf ini, mungkin sangat terjadi suami dituntut ke pengadilan karena tuduhan memperkosa istrinya sendiri. Nggak percaya. Sudah repot. Aman. Sudah. Ini pendalaman terhadap kitab ini terkait dengan hukum kompilasi hukum Islam di Indonesia. Jadi jangan kaget. Dan ini di kalangan pondok-pondok salaf, kiai-kiai salaf belum banyak yang menerima ini. Tapi yang formal sudah diterima. Ada pertanyaan tentang paduan kompilasi hukum Islam dengan hukum apa? Monggo. Apakah boleh seorang suami berpoligami dengan saudari ipar? Saudari. Ya, pertanyaan yang bagus. Kalau menurut etika menyikapi orang bertanya itu nggak boleh diboyoi. Kalau dimaki-maki, nggak boleh. Tapi di surah itu guyon nggak apa-apa. Ana dalile lho ya. Wadduha wal laili wa ammas sailah ne ana wong njaluk peminta atau bertanya fala ojo disentak-sentak. Jadi itu bertanya tok itu dilindungi karo Al-Qur'an. Tapi gak apa-apa nek sak kancane wis gak apa. Yang sedarah itu dihukumi satu. Istri dengan ibunya atau ibu dengan anaknya tidak boleh dimadu. Mali rabi mboke, rabi anake.
Saudara dengan saudara tidak boleh dimadu. Wa anta juma'u bainal ukhtain, tidak boleh. Bibi dengan keponakan kan masih satu ya. Jadi menikahi keponakan itu kan tidak boleh. Tapi kalau misanan boleh, sepupu boleh. Sepupu apa sekentol itu kan. Tapi kalau sudah cerai sudah pisah dengan dia, maka berganti adiknya atau kakaknya boleh. Tapi sudah cerai, tidak madu. Ambil dasar Sayyidina Utsman Ibnu Affan menjadi menantu Rasulullah. Pertama dari Ruqayyah ya, terus wafat, lalu menikahi lagi adiknya atau Ummi Kulsum. Ruqayyah dan Ummi Kulsum ini keduanya itu janda. Dulu dinikahi oleh putra-putranya Abu Lahab. Jadi Abu Lahab itu pamannya itu besanan dengan Nabi. Nabi itu putrinya cewek, Abu Lahab itu putranya yang cowok, bahkan Utaibah. Tapi karena Rasulullah itu mendakwakan Islam, ini marah-marah, kemudian disuruh mencerai. Begitu kejamnya Abu Lahab dan istrinya Abu Lahab namanya Ummu Jamil, yang di surah Lahab tabat wa mar'atuhu hamma latal hatab wa mar'atuhu namanya Ummu Jamil. Itu. Jadi kalau dekat darah tadi itu sudah perlu dimadukan. Sudah. Apalagi ini, monggo Mas. Dalam hukum Islam yang menjelaskan tentang perceraian, adakah hukum yang menjelaskan tentang hak asuh anak dan bagaimana kriteria orang tua yang bisa memenuhi tentang hak asuh? Oh iya, barakallahu bagus. Sawangan kok serius punya anak itu? Di negara barat seperti di Amerika, pusat informasi Islam itu biasanya ada di Islamic Center. Jadi Islamic Center itu isinya ada masjid, ada perpustakaan, ada ruang kajian, termasuk ruang konsultasi agama. Biasanya disebut Islamic Center. Ada seorang artis yang mempunyai anak, dia nikah pakai gereja, di gereja. Undang-undang gereja itu hanya menyediakan pernikahan saja, tidak ada syariat perceraian. Jadi kalau dasar mereka, pernikahan itu adalah ikatan tali Tuhan. Jika Tuhan yang sudah mengikat, maka tidak ada kekuatan yang bisa mudari kecuali kematian, kecuali Tuhan itu sendiri. Itu pemahaman agama Nasrani gitu. Tetapi pemahaman ini berlawanan dengan realita. Tidak semuanya orang berkumpul itu bisa abadi. Pasti kemungkinan pisah itu ada. Nah, artis ini punya anak satu dan pisah. Karena sudah punya anak satu dan tidak mungkin kumpul, di gereja tidak ada hukum anak asuh karena tidak menyediakan hukum perceraian, apalagi efeknya. Lalu dia datang ke Islamic Center, ke pusat informasi Islam. Adakah di agama Islam ada tentang aturan hak asuh anak? Karena sama-sama ingin, yang aktornya yang cowok tadi itu ingin mengasuh anaknya karena dilihat ibunya kurang bagus. Sing ibunya merasa yang melahirkan yang ini merasa berhak. Bisa dibayangkan orang Nasrani
minta fatwa hukum tentang hak asuh anak di Islamic Center. Waktu itu saya dengar berapa ya? 2000. Kasus WTC itu gedung kembar yang dibom itu tahun berapa? 2001 ya? Iya, 1 tahun berikutnya saya kesana. Saya masih melihat puing-puingnya itu. Nah, pada saat saya ke Islamic Center di New York itu ada kasus demikian, akhirnya keputusannya sederhana aja. Di Islam ada. Oh, tidak usah kiai-kiai, area buka Fathul Qorib, ada namanya bab hadana, bab kepengasuhan. Di bawah 7 tahun, di bawah umur 7 tahun, maka yang paling berhak mengasuh itu ibunya, karena lebih dekat. Tapi di atas 7 tahun, di mana anak ini sudah murohek, mendekati dewasa, sudah bisa merasakan, berpikir, maka pengadilan mempersilahkan anak itu menjadi hak anak. Jadi bapak gak punya hak. Yang punya hak pertama itu ibu, tapi sampai usia anak 7 tahun. Setelah itu, setelah 7 tahun, haknya ini berpindah ke anak, bukan ke bapak. Ke anak. Anak ini disuruh memilih. Nak, iki ibumu, iki bapakmu, bercerai bisa. Terserah, you mau kemana, ikut siapa. Nah, jika mana yang dipilih oleh anak, itulah menjadi keputusan hukum. Itu namanya hak hadana. Tapi dari sekian kasus ini tentang perebutan anak ini, semuanya, hampir ya semuanya itu pasti cenderung ke ibunya. Jarang bapak yang ada. Ya karena ibulah di kandungannya, ibu yang mengandung. Bapak itu dalam pembentukan anak itu kan sponsor nikmat saja. Ya, sedangkan enak tok karinya lagi. Ya celengane mekar iki keperluane pecah kabeh ngono. Makanya dari sekian kasus itu hampir semuanya cenderung ke ibu. Kecuali gugatan nanti ibunya ini jadi ada error lah. Mungkin pelacur, mungkin gini, mungkin itu baru hak ke pengadilan digugat lagi. Sudah. Jadi batasannya 7 tahun. Yang paling enak ya sharing aja lah, ya rono rene gitu. Ada lagi pertanyaan? Oh iya. Apakah boleh seorang suami berpoligami tanpa seizin istri? Apabila tidak boleh, apakah ada dalil atau pendapat ulama lain yang mengatakan? Karena ini tidak tertulis di dalam kitab ini, maka saya tanya kepada calon-calon ulama aja. Yang cowok-cowok saja. Menurut sampean, mau poligami, nikah lagi itu perlu nggak izin mbok tua itu? Perlu nggak? Ya sudah, ya itu keputusannya. Enggak ada hukumnya. Terus menurut sampean, Mbak, perlu izin atau tidak diizinkan? Ya Allah. Ternyata suaranya keras sana dibanding sampean. Tapi saya juga perlu menafsir, tidak diizinkan. Mungkin yang menjawab tadi itu posisinya sedang ada di posisi ibu tua, mbak tua.
Tapi kalau dia posisinya sebagai istri muda, nggak mungkin berpendapat begitu. Menenggape. Di antara kalian ada enggak yang mempunyai pacar lebih dari satu? Mungkin. Sik. Sampai nggak perlu jawab, rasakan saja. Mau sampai harus gede, ojo alia, ojo rek alia, gue durung iso kok imun. Zaitunnya masih imun. Kalau sampean masih sudah gede ya, sampean rasakan. Kira-kira sampean itu kalau mau tambah pacar, itu izin dengan pacar pertama enggak? Enggak mungkin. Ya iku kira-kira iku jawabannya iku. Memacari pacar baru itu sah apa enggak? Ya sah. Itu sah asasinya kok izin barang. Izin itu kan bersopan-sopan saja itu. Ingat. Tapi di Pengadilan Agama Indonesia bagi PNS, ASN, pegawai harus izin istri karena terkait dengan pengukuran keadilan, mengukur nafkah dan lain-lain. Gajiannya loh cuma 5 juta. Gak cuma piye rek. Walaupun istri siji, anaknya 3, gajinya 5 juta. Terus gak ada pasukan lain. Situ kuliah, situ SMA, situ SMP. Jajal, kuman piro? Jadi guru-guru pondok itu ya, itu saking welasih Gusti Allah saja dengan andai kan gak saking rahmat Gusti Allah itu anaknya akeh mati misalnya. Kalau diukur gaji akeh mati kali kan. Tapi rahmat Gusti Allah kan tinggi. Aku sing matematik loh. Gajinya pegawai itu 5 juta. Anaknya 3, kuliah, setelah sekolah mondok, itu kan dicukup. Dibuat kiriman 1 juta 1 bulan, normal sudah 3 juta. 2 juta digemangan apa maneh masih kontraktor, bayar kontrakan, bayar listrik, iya kan? Pulsa, paketan, atik bojone lemu jajanan bisa. Lho rek, iki temenan lho rek, temenan. Iki temenan. Bisa 2 juta dipangan wong loro. Potong ini, potong listrik, potong lain-lain. Hidup berumah tangga itu ada kematian, ada bowo, ada begini, banyak. Kalau masing-masing punya kendaraan, ada STNK, ada. Ini 5 juta, mau nikah lagi. Jari pengadilan, mana seter gajimu? Golongan 5 juta, anakmu piro? 3, bojomu 1, tapi lemu Pak. Ya gak mungkin diizinkan oleh pengadilan. Terus yang mbok nom di nafkahi apa? Kecuali ngene. Mbok nome datang. Pak Hakim, saya berani tanda tangan, saya tidak perlu dinafkahi. Karena kok iso? Temen lagi? Iya betul. Sing penting aku dinikahi oleh Pak Musta'in.
sing enak-enak gaya aku toh, aku gak. Kan gak mungkin. Kok iso? Iya. Saya anak tunggal. Perusahaan ada saya yang pegang. Perusahaan apa, Mbak? Ekspor impor cipluan. Susah wis. Aku ngomong cipluan kok kamu kok guyu. Aku ngerti cipluan enggak sih? Pantes potongan kok cipluan. Cipluan itu menjadi buah yang sangat favorit di Las Vegas. Di kafe-kafe besar, ya di Las Vegas ya, di Los Angeles sebagian, pokoknya LA termasuk di Lamongan gitu. Itu ada fermentasi bagus, dimasukkan kaleng. Itu menjadi minuman yang bagus sekali. Dan itu kan ada khasiat ya, termasuk keres barang itu kan. Untuk diabetes itu loh yang ya itu. Ya. Jadi ya mereka yang masih diabetesnya belum akut, ambil itu daun keres yang pucuk-pucuk itu ya, kemudian digodok, dimenepkan sekitar 10% seret, nah itu diminum, itu kan termasuk binahong barang, itu kan termasuk itu. Godong binahong yang digawe mumpuk luka itu. Jadi itu kan efektif sekali ya, termasuk cipluan tadi itu menjadi makan favorit di kafe-kafe besar. Makanya istri saya yang tadi minta saya nikahi tadi itu, dia itu pengusaha ekspor impor cipluan tadi. Iya, Pak. Pak Hakim, saya bertanda tangan. Boleh nggak istri tidak meminta apa-apa servis duniawi dari suaminya? Boleh. Dalam fikih namanya tanazul fil huquq. Tidak mentanazul itu turun, tidak menggunakan haknya. Wis Mas, mahasiswa dan mahasiswi kebelet lalu menikah. Mahasiswa ini sebagai suami wajib memberi nafkah. Tapi karena uangnya masih kiriman teko omah, sing cewek juga kiriman teko omah. Yang cewek ngomong, "Mas, perkara mangan dewe-dewe saja sudah. Saya nggak menuntut nafkah." Itu namanya tanazul fil huquq. Amalnya dianggap amal tabarruk, sama saja dengan dia mensedekahi suaminya sendiri. Pahalanya besar. Jadi dia sudah menyervis lahir batin secara dibalik. Tidak menuntut nafkah, tapi dia memberi servis layanan. Oh, bukan. Memang kan dhewe kose dhewe Mas ya engko nek perkara turu ya saisa-isane bareng gitu. Nah, itu namanya tanazul fil huquq. Boleh. Kalau ada seperti ini, maka hakim boleh memutuskan ini poligami. Tapi kalau yang poligami tadi itu kemungkinan malah melarat melakukan poligami, hakim berhak tidak mengabulkan. Mama nggak mengabulkan terus nyerobot. Saya kebelet nyerobot lewat Ustadz Sopo, Ustadz Najib, Ustadz Sopo. Ustadz, nikahkan saya. Kok dinikahkan? Nikahnya tetap sah.
Tapi ya tadi itu tidak apa ini, tidak menggunakan jalur administrasi tadi. Sudah ya, apa namanya tadi, tidak menuntut hak namanya tanazul. Boleh. Ada lagi? Silakan Mbak. Bagaimana hukum suami istri yang telah bercerai tapi suami juga menafkahi anaknya yang ikut istri? Bagaimana tidak menafkahi anaknya yang ikut istri? Ini kelakuan wong lanang ini. Iya. Saya yakin yang ditanyakan Mbak tadi itu bukan sebuah persoalan, tapi memang sebuah realita. Banyak realita begitu. Pisah dengan istrinya, anaknya melok ibunya, tapi dia lupa tidak menafkahi siapa ini anaknya. Jawabannya, kalau hak hadonah, hak asuh, memang hak istri. Tetapi hak nafkah anak tadi sampai balik. Ingat, sampai balik. Itu kewajiban ayahnya. Wajib mentransfer uang, kalau jauh mentransfer uang, untuk menafkahi anaknya yang ikut siapa ini? Istri. Plus memberi reward, memberi gajian kepada istri yang merawat tadi. Nek gelem. Itu bagus. Jadi kewajiban memberi nafkah, mencukupi sandang pangan tetap atas kewajiban sang ayah. Tapi perawatan sehari-hari ikut istri, maka pantas istri tadi diberi reward. Nah, kalau begitu istri juga tidak punya hak melarang. Umpamanya anaknya ini mau kunjung-kunjung ke siapa ini, ke bapaknya, ya biarlah itu bapaknya. Tapi sampai direbut bapaknya, ditahan gak oleh, maka istri boleh menggugat ke pengadilan, dan pengadilan memutuskan paksa mengembalikan anak ke pangkuan ibunya. Itu namanya hadonah. Hadonah dengan nafkah beda loh ya. Ya, bagus. Kalau saya teruskan, menikahi janda yang punya anak, apakah anak ini menjadi tanggung jawab dia? Iya. Janda punya anak, jandanya sudah tua, sudah 94 tahun. Rondo 94 tahun, asetnya banyak, terus sampean lamar, sampean sebagai berondong ngelamar, kira-kira senang nggak? Senang, saking senangnya, begitu kobil itu nikah hasret, belum diapa-apakan mati. Wes gajal, sampean dapat warisan tak gak? Dapat. Maka carilah janda kaya yang hampir mati-mati gitu. Kalau nggak punya anak kan separuh kan, ya kan? Bisa dibayangkan loh. Kekayaannya 20 miliar saja sampean nganggur loh. Utawa kayak pisan tok sampean semaput kono mati. Sampean oleh 10 miliar. 10 miliar dulu kok ono perawan sing murah-murah itu oleh papat langsung. Astagfirullah, Pak. 10 miliar, sampai rabi 4. Kayak nomor 1 300 juta, sisa baru berapa? Wong desa, kayak kan masih banyak ya.
Yang cerdas itu loh jadi. Iya ngomong awal gitu loh, Pak. Tapi sudah banyak hukum loh ya. Jadi bedakan antara hadonah dengan nafkah. Siapa tadi yang mau tanya tadi? Oh enggak. Bagaimana hukumnya seorang anak melarang orang tua untuk menikah lagi dalam pandangan hukum dan pandangan anak? Bagaimana pandangan agama tentang anak yang melarang orang tuanya menikah lagi? Saya mau bertanya, opo hae anak ning gone wong tua kok ngarang? Kira-kira gitulah kira-kira. Biasanya begini ini juga realita. Contoh, ditinggal mati ibuke. Maaf ya. Laki-laki ditinggal mati istri dengan istri ditinggal mati suami itu beda. Pada dasarnya seorang laki-laki itu tidak bisa merawat diri sendiri. Mau gawe teh saja, itu negak saking pelatihan di pondok pesantren ngeliwet itu nggak bisa. Mau mencuci, mau setrika sendiri, mau apa sendiri. Pada dasarnya laki-laki itu tidak bisa merawat diri sendiri. Lebih manja. Tapi kalau perempuan itu sudah terbiasa merawat diri sendiri. Dari memasak, membuatkan ini bisa. Makanya dicontohkan oleh Hadratul Rasul oleh Nabi. Sampean jangan protes saya loh ya. Pada saat ini lihat, pada saat Ummul Mukminin Bunda Khadijah itu wafat. Apakah Nabi itu menduda lama atau segera menikah? Segera menikah. Saya balik loh ya. Pada saat istri-istri Rasulullah itu menjadi istrinya beliau lalu beliau wafat. Apakah istri Rasulullah ada yang menikah? Nggak ada. Kadon contoh ini, kadon. Ambil di kelas sekarang di pondok pesantren, kiai dan bunyai. Nek bunyai ini ditinggal mati oleh Pak Kiai ini, kayaknya nggak ada yang menikah lagi, ya kan? Tetap menjadi bunyai, single parent. Maksudnya. Tapi kalau kiai ini ditinggal mati bunyai ini, loh. Ya Allah, arek kira. Mbak, sampean roh omongan iki. Kalau kiai ini ditinggal mati bunyai ini, ya cukup santri ini. Astagfirullahaladzim. Sampean kok lebih cerdas dari saya ya. Itu kenyataan loh. Itu kenyataan loh. Sebab di sini nanti ada efek akhiratnya. Seorang istri yang menikah lebih dari satu, ternyata suaminya tadi itu di akhirat masuk surga. Maka istri ini ikut siapa? Ikut suami pertama apa suami yang kedua? Nah. Istri-istri Rasulullah ketika ditinggal mati Rasulullah tidak ada yang menikah, tidak ada dan tidak boleh menikah, tidak ada. Ibu Aisyah itu masih cantik, masih muda, sekitar umur 18 tahun menjadi janda. Masih mahasiswa semester 2. Hah? Alia wis lulus.
Dia kelas 3 ya? Itu tidak menikah lagi. Karena mengharapkan di akhirat nanti itu ikut suaminya yang Rasulullah yang pasti di surga. Rabi mana durung mesti. Sudah. Maka istri ini yang mempunyai 2 suami masuk surga ini ada 2 pendapat. Aku menengok ya, aku tak ngandani mbak-mbak. Pertama, ikut suami yang terakhir. Karena hukum itu terakhir. Nomor 2, ikut suami yang paling dicintai ketika di dunia. Sing iso ngukur besaran cinta dia sendiri dan Gusti Allah. Kira-kira mbak-mbak milih sing ndi? Pendapat pertama apa kedua? Kedua. Itu pilihan sampean, karena aku nggak ada intervensi, betul. Tapi aku tunggu anak siji ae lah, enak sampean ngrasakno gedang loro. Pertanyaan tadi ini, subhanallah. Kalau melarang-larang bapaknya yang membutuhkan istri, itu bukan anak yang soleh. Mungkin dia bisa menghidupi bapaknya, tapi menyervis bapaknya kan tidak bisa. Loh kan sudah ada anak perempuan Pak, begini-begini, maaf ya. Meskipun sudah ada anak perempuan, apalagi anak perempuan sudah punya istri, punya suami, nggak bisa dong. Ono sakite ganti pempes ganti ini rikuh kabeh. Apalagi punya anak perempuan yang sudah punya suami, itu kan dia kan kewajibannya melayani suami. Kene butuh apa-apa piye? Tidak sama dengan istrinya sendiri. Mau ngelebat begini, mau begini itu memang sudah dirawat oleh istrinya sendiri yang sudah halal. Walaupun kepada anak itu kan nggak boleh tahu buka aurat kan. Begitu pula, nah ini kalau ibunya itu masih muda, mohon maaf ini, yang namanya mulut bawah ini itu makanannya itu khusus dibanding mulut atas. Kalau mulut atas kebutuhannya banyak, telo, melebu, geduk, melebu, sembal, atau bisa. Ya, tapi kalau ini satu ini adalah limited edition. Nggak bisa. Jadi tolong jangan mengintervensi orang tua ketika dia melakukan haknya sendiri, mana menikah lagi. Kalau memberi pertimbangan boleh, Pak, ojo iku Pak, arek iku lho plat kuning, Pak. Plat kuning ya. Plat kuning anggar so penumpang mlebu. Kalau beri pertimbangan boleh, tapi mencegah tidak boleh. Ya sudah, saya kira cukuplah. Mbak-mbak bisa dipersiapkan pertanyaan berikut. Saya justru lebih senang menjawab pertanyaan dibanding maca kitab ini. Sebenarnya kita bisa akal langsung maca. Oke. Nanti dialog ini kan kuliah opo. Barakallahu fiikum. Al-Fatihah.